Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Yunitasari. Saya berasal dari SD Muhammadiyah 2 Bojonegoro. Saya mengikuti program pendidikan profesi guru periode 4 tahun 2020. Nomor daftar ujian 2040405106. Nomor peserta PPG 2015030962258. NIM PPG 20311369210. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah semuanya sehat ya. Sehat. Jangan sampai lupa, nanti setelah ini kalian absen dulu ya di grup WA-nya masing-masing dengan menulis nama dan nomor absen. Paham? Paham. Terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Mas Andra untuk memimpin berdoa. Ini Mas Andra. Ayo Mas Andra, mikrofonnya dinyalakan. Oke. Oke, setelah berdoa, kita menyanyi bersama-sama ya lagu Garuda Pancasila. Garuda Selanjutnya kita menyanyikan lagu Siap belajar. Hitungan ketiga mulai 1, 2, 3. 1, 1, Oke, terima kasih. Berarti kalau kita sudah menyanyikan lagu siap belajar, berarti artinya siap untuk belajar hari ini ya. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya anak-anak. Anak-anak pernah melihat gambar seperti ini atau melihat suasana seperti ini? Pernah melihat? Pernah. Keadaan macet seperti ini itu di kota besar.
Apa akibatnya, anak-anak, jika keadaannya macet seperti ini? Akibatnya apa kalau macetnya seperti ini? Waktunya habis. Waktunya habis nanti ketika berangkat kerja terlambat, ketika berangkat ke sekolah juga terlambat. Kemudian karena banyaknya kendaraan anak-anak, karena banyaknya kendaraan, pasti nanti knalpotnya itu mengeluarkan asap. Nah, asapnya ini nanti akan menimbulkan Polusi. polusi udara. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 2, tema 4, subtema 3, pembelajaran keempat ya. Nah, materi pembelajaran hari ini nanti kita akan belajar tentang informasi teks. Yang kedua adalah tentang laporan pengamatan. Yang ketiga adalah karya imajinasi 3 dimensi. Dan yang keempat kita akan belajar tentang bangun ruang. Tujuan pembelajaran hari ini ada 6 ya anak-anak. Nanti kalian akan menemukan informasi. Kemudian nanti dapat menyusun hasil laporan. Dan yang ketiga, menganalisis karya imajinasi 3 dimensi. Yang keempat, membuat karya patung imajinasi dari bahan lunak. Yang kelima adalah menentukan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut bangun ruang. Dan yang terakhir, dapat mengelompokkan benda di sekitar yang termasuk bangun ruang. Prosedur pembelajaran hari ini, yang pertama adalah angkat tangan jika kalian ingin bertanya. Yang kedua, menghargai orang lain. Yang ketiga, jika tertib akan mendapatkan reward dari Ustadzah Dian berupa bintang. Bintangnya apa nanti Ustadzah Dian? Bintangnya nanti akan mendapatkan tambahan nilai. Sebaliknya, bagi yang melanggar nanti akan mendapatkan konsekuensi logis, yaitu tidak mendapatkan tambahan nilai dari Ustadzah Dian. Bahkan nanti ada yang Ustadzah kurangi nilainya ya. Sekarang Ustadzah memiliki sebuah teks di sini yang berjudul Asap Menyebabkan Polusi Udara. Ustadzah ingin yang membaca adalah Mas Araya. Ayo Mas Araya, silahkan dibaca Mas Araya. Yang lainnya mendengarkan. Kendaraan di jalan raya layak kita perhatikan. Banyak kendaraan yang menyebabkan polusi. Iya, pinter sekali Mas Araya ini. Bacanya ini sudah pas ini ya, sesuai dengan intonasi dan lafalnya ya. Nah, Mas Araya mendapatkan bintang dari Ustadzah Dian ya, mendapatkan bintang dari Ustadzah Dian nanti. Alhamdulillah. Selanjutnya, apa saja informasi yang kalian peroleh setelah membaca teks tersebut? Ayo, informasi apa saja yang kalian peroleh? Banyak kendaraan menyebabkan polusi. Bisa menyebabkan kematian pada penderitanya. Pinter, Mas Araya lagi ini yang menjawab ya. Mas Araya ini dapat bintang terus nanti dari Ustadzah Dian ya. Yang lainnya mana? Yang pertama tadi Mas Hasan. Ustadzah ulangi informasinya dari Mas Hasan tadi. Tadi Mas Hasan menjawab banyak kendaraan dapat menyebabkan polusi udara. Itu informasi yang pertama anak-anak. Yang kedua dari jawaban dari Mas Araya. ISPA dapat menyebabkan kematian bagi penderitanya. Betul sekali Mas Araya sama Mas Hasan ya. Nah ini dia jawabannya anak-anak. Ternyata informasi yang bisa diperoleh tadi yang dijawab Mas Araya dan Mas Hasan itu betul semuanya ya. Selanjutnya anak-anak, silahkan diamati gambar yang Ustadzah share berikut ini. Ustadzah memiliki 6 kalimat. Nanti kalian analisis sesuai dengan informasi atau tidak sesuai dengan informasi berdasarkan gambar. Polusi disebabkan oleh asap kendaraan bermotor. Sesuai dengan gambar atau tidak Mas Fawas? Sesuai. Sesuai. Kita lihat jawabannya.
Nah, pintar sekali, sesuai ya dengan gambar. Mas Fawas dapat bintang dari Ustadzah Dia, nanti tambahan nilai. Selanjutnya Ustadzah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang selanjutnya Ustadzah akan menunjuk Omar ini. Ayo Mas Omar. Asap yang dikeluarkan sangat banyak ini Mas Omar. Itu sesuai dengan informasi gambar atau tidak sesuai Mas Omar? Sesuai. Sesuai. Kita lihat jawabannya Mas Omar. Pintar sekali jawabannya Mas Omar. Benar ya? Mas Omar dapat bintang dari Ustadzah Dian. Selanjutnya anak-anak. Nah, ini LKPD-nya sudah Ustadzah share di grup WA-nya masing-masing ya. Setelah ini nanti LKPD-nya silahkan dikerjakan. Ustadzah berikan waktu nanti untuk mengerjakan ya. Ayo Mas Hasan dibaca yang keras. Laporan pengamatan suasana jalan raya. Sama pengamat Hasan. Hal yang diamati jalan raya. Hasil pengamatan kendaraan banyak Apalagi Mas Hasan? menimbulkan asap yang banyak. Sudah? Jawabannya Mas Hasan juga pintar. Ustadzah memberikan tepuk tangan buat Mas Hasan juga ya. Ustadzah akan memberikan bintang buat Mas Hasan juga. Selanjutnya ya anak-anak. Nah, dari LKPD yang sudah kalian kerjakan, kita akan menyimpulkan bersama-sama sekarang ya. Asap menimbulkan polusi udara. Polusi udara tidak baik untuk pernafasan. Selanjutnya, Bunyi klakson yang terlalu kuat dapat mengganggu alat pendengaran. pinter sekali Mas Araya lagi. Ini Ustadzah berikan bintang lagi dan jempol ini ya. Manakah yang termasuk karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi? Dari gambar 1 sampai 5, Ustadzah ingin kalian menganalisis mana yang termasuk karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Nomor 1 di situ, karya seni 2 dimensi atau 3 dimensi. Ayo dijawab bersama. 3 dimensi. Pinter. Selanjutnya gambar yang kedua, 2 dimensi atau 3 dimensi? 3 dimensi. Selanjutnya gambar yang ketiga, 2 dimensi. Sip. Lanjut gambar yang keempat, 3 dimensi. 3 dimensi. Gambar yang kelima, 2 dimensi. 2 dimensi. Pinter. Sekarang Ustadzah ingin bertanya, berarti yang 3 dimensi adalah gambar nomor 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4. Tugas kalian selanjutnya adalah membuat kerajinan dari plastisin. Kita akan berkreasi membuat karya 3 dimensi. Kita nanti akan menggunakan bahan lunak ya anak-anak. Bahan lunak yang akan kita gunakan yaitu plastisin anak-anak. Contohnya ini ya. Nanti kita akan membuat mobil mainan dari plastisin. Nah, sebelum kita membuat anak-anak, Ustadzah memiliki video cara membuat plastisin yang berbentuk mobil-mobilan. Diperhatikan dan didengarkan ya videonya. Halo sahabat Mombi, apakah kamu tahu apa nama kendaraan ini? Benar, ini adalah mobil. Kali ini kita berkreasi membuat mobil dari plastisin yuk. Ambil plastisin warna merah dan buatlah balok besar. Tekan salah satu sisi sehingga menjadi berbentuk seperti bagian depan mobil.
Lalu, ambil plastisin warna biru dan buatlah persegi panjang tipis. Ini akan menjadi kaca depan mobil. Setelah itu, ambil plastisin warna hitam dan buatlah bola kecil. Lalu, tempelkan 2 buah plastisin biru kecil di sisi kanan mobil. Asyik, plastisin mobil kita sudah jadi. Selanjutnya ya, ini nanti plastisin yang sudah kalian buat, silahkan dikirim fotonya melalui Google Form yang sudah Ustadzah share di grup WA-nya masing-masing ya. Nanti dikirimkan. Setelah difoto, kemudian dikirimkan. Coba silahkan ditunjukkan mana hasil karya kalian. Silahkan ditunjukkan yang sudah jadi. Ayo silahkan ditunjukkan. Oke, kita lihat ya. Hasilnya Mbak Almira, Mbak Yasma ini ya. Mbak Yasma ya. Hasilnya Mbak Yasma sudah jadi mobil-mobilannya. Ayo kita lihat anak-anak. Sekarang kita lihat hasilnya Mbak Yasma ini. Bagus sekali ini hasilnya Mbak Yasma ya. Hasilnya Mas Omar. Kita lihat hasilnya Mas Omar. Ayo Mas Omar dinampakkan. Oke, terima kasih Mas Omar. Bagus sekali warnanya ini ada hijau, kuning, dan pink, dan merah ya. Nah, anak-anak yang belum selesai membuat, nanti setelah ini dilanjut kembali ya untuk membuat bahan lunak yang berbentuk karya seni 3 dimensi. Kita sekarang menyimpulkan bersama-sama. Ayo kita jawab pertanyaannya ini bersama-sama anak-anak. Plastisin termasuk contoh bahan lunak, pinter. Kerajinan dari bahan plastisin merupakan karya seni 3 dimensi. 3 dimensi, pintar sekali. Eko akan membuat kerajinan dari plastisin. Eko akan membuat lokomotif kereta api mainan. Lokomotif kereta Eko berbentuk bangun kubus. Sedangkan plastisin milik Eko berbentuk balok. Mari kita amati bentuk bangun ruang tersebut, anak-anak. Nah, sekarang kita lihat. Kereta api yang belakang itu memiliki bentuk bangun ruang kubus. Anak-anak, kita perhatikan ya. Di sini ada kereta lokomotif. Perhatikan. Kemudian yang berwarna ungu ini, yang paling belakang ini ya, ini adalah bentuk bangun ruang anak-anak, bentuk bangun ruang kubus. Sedangkan contoh yang kedua, Ustadzah memiliki plastisin anak-anak. Ini biasanya sering kalian lihat ya, dulu ketika masuk sekolah, biasanya di koperasi sekolah ini ada anak-anak. Nah, ternyata plastisin ini memiliki kemasan berbentuk balok. Bisa membedakan antara kubus dan balok? Bisa? Bisa. Kalau kubus ini apa ini? Sama ya, kotak ya. Kalau balok ini lebih panjang. Benar nggak? Benar. Ustadzah ulangi. Bisa membedakan antara kubus dan balok? Bisa. Oke, selanjutnya. Nah, kita sekarang akan mengamati gambar ini bersama-sama anak-anak. Pernah melihat dadu? Pernah. Dadu ini berbentuk apa? Ayo. Kubus. Kita lihat jawabannya. Pintar sekali, kubus ternyata betul. Sekarang yang kedua, kotak susu berbentuk apa ini? Balok. Balok, kita lihat. Pintar sekali. Selanjutnya, almari. Selanjutnya, atap rumah. Ayo. Prismas. Prisma apa? Segitiga. Prisma segitiga juga. Silahkan. Sudah paham ya berarti? Sudah bisa membedakan mana yang kubus, mana yang balok, dan mana yang prisma segitiga. Ada pertanyaan anak-anak dari sini? Aku. Iya, silakan. Kerucut itu kayak gini ya, Us?
Kerucut itu nanti akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Kalau sekarang hanya kita belajar tentang kubus, balok, dan prisma segitiga. Kalau kerucut itu biasanya bentuknya seperti topi ulang tahun. Pernah lihat topi ulang tahun yang berbentuk atasnya lancip? Iya. Nah, Yang itu namanya kerucut. lingkaran kayak gini ya, Us. Pinter, iya betul seperti itu ya. Selanjutnya ya. Nah, sekarang kita akan belajar apa itu rusuk, sisi, dan titik sudut dalam bangun ruang. Sebelum Ustazah melanjutkan, silahkan diperhatikan video ini ya anak-anak. Nanti kita setelah memutar video ini, kita akan menghitung bersama-sama rusuk, sisi, dan titik sudut. Lihat ini kubus. Kubus itu terdiri dari ada 8 titik sudut. Kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi titik sudutnya ada 8. Yang kedua, kubus itu ada rusuk. Kalau dibangun datar namanya ruas garis, tapi kalau dibangun ruang itu namanya rusuk. Rusuknya ada 12. Kita lihat rusuk yang bawah ada 1, 2, 3, 4. Rusuk yang atas ada 1, 2, 3, 4. Rusuk yang berdiri ada 4 juga. 1, 2, 3, 4. Jadi semuanya adalah 12. Rusuknya ada 12. Yang ketiga, kubus sisinya, sisi itu tembok, tembok atau dinding. Oke, kita lihat dinding bawah 1, dinding atas 2, dinding kanan 3, dinding kiri 4, dinding belakang 5, dinding depan 6. Jadi dindingnya ada 6 atau sisinya ada 6. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa menentukan mana, sudah bisa ulangi ya? Sudah bisa menentukan mana itu rusuk, sisi, dan titik sudut? Bagaimana anak-anak? Apakah sudah bisa membedakan mana yang rusuk, mana yang sisi, dan mana yang titik sudut? Bisa. Bisa. Kita lihat ya anak-anak. Nah, ini rusuk biasanya dibangun datar sering kita sebutkan dengan ruas garis. Tetapi kalau dibangun ruang itu disebut rusuk. Di sini Ustazah memiliki kubus A, B, C, D, E, F, G ya anak-anak. Kita lihat, rusuk itu adalah ini ya, ruas garis. Kalau biasanya kita sebut di bangun datar itu ruas garis. Tetapi kalau bangun ruang, ini kita sebutnya adalah rusuk. Nah, sekarang kita akan menghitung rusuk pada kubus A, B, C, D, E, F, G. Yang pertama, ayo kita sebutkan satu rusuk dulu. Rusuk apa ini namanya? A, B. Yang kedua apa? Yang kedua? BC. BC, pinter. Yang ketiga? CD. CD. Selanjutnya. Ayo selanjutnya. CG. CG. Ayo satu lagi. DH. Apa? DH. DH. Sudah semuanya. Berarti jumlah rusuk pada bangun kubus A, B, C, D, E, F, G ada 12. Bisa menentukan rusuk anak-anak? Bisa. Bisa ya. Selanjutnya, sekarang kita akan menentukan sisi. Nah, sisi adalah bidang yang membatasi bangun ruang. Ini biasanya sering kita sebutnya itu dengan tembok ya. Sisi membatasi bagian dalam dan bagian luar bangun ruang. Sisi dibatasi oleh ruas-ruas garis atau rusuk bangun ruang. Sisi kubus memiliki jumlah ada
6. Kita perhatikan sekarang. Di sini sisinya kita perhatikan. Di sini adalah sisi depan ya ini, sisi depan kubus. Sisi pada kubus. Ayo, yang pertama adalah kita lihat yang depan ini. Apa berarti sisi yang depan? A, E, F, B. Dari yang paling depan A, B, terus F, E. F, E, pinter. Sekarang depan, kemudian selanjutnya sampingnya. Ayo, sampingnya. Sampingnya ini. B, C, G, F. B, C, G, F. Berarti jumlah sisi pada kubus itu ada berapa anak-anak? Ada berapa? 6. Ada 6. Oke, selanjutnya kita belajar titik sudut. Nah, titik sudut adalah titik pertemuan dari beberapa rusuk ya. Titik sudut bisa kita anggap sebagai titik pojok suatu bangun. Coba sekarang Ustadzah mau bertanya, titik sudut yang pertama apa? Titik sudut yang pertama. Oke anak-anak, sekarang kita akan tunjukkan satu persatu titik sudutnya. Yang pertama apa titik sudutnya? Kita lihat dulu, harus urut. A, B, C. A, pintar sekali. A, selanjutnya. Selanjutnya? D. Selanjutnya? D, C, D. H. H. Oke, berarti ada berapa titik sudutnya anak-anak? 8. Oke, di bangun ruang kubus memiliki 8 titik sudut ya. Di sini Ustadzah memiliki 6 gambar ya, nanti di LKPD-nya dilihat. Silakan diamati ke 6 gambar tersebut, kemudian dikelompokkan ya, benda yang termasuk bangun ruang. Nah, sebelumnya digunting terlebih dahulu anak-anak. Setelah digunting, kemudian silahkan ditempel ya. Silahkan ditempel di tabel yang Ustadzah sediakan ini ya. Ditempel di tabel. Nah, di sini kita lihat ada 6 gambar ya. Ada 6 gambar. Manakah yang termasuk bangun ruang ini? Yang pertama adalah gambar nomor 1. Kemudian yang kedua gambar nomor 3. Selanjutnya ada lagi atau 5. Nah, kita lihat sekarang. Nah, di sini ada 3 ya. Sekarang kita jawab bersama-sama. Bentuk bendanya ini apa, Rubik? Kubus. Oke, banyak rusuknya kubus ada berapa? 12. 12. Banyak sisinya ada berapa? 6. Sekarang permen coklat. Ayo, bentuk bendanya permen coklat apa ini? Prisma segitiga. Prisma segitiga, pinter. Selanjutnya banyak titik sudutnya? 6. Pinter, semuanya hebat ya. Bisa menentukan banyak rusuk, banyak sisi, dan banyak titik sudut. Sekarang. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini. Kalian sudah belajar apa saja hari ini? Ayo silakan disebutkan yang pertama. Laporan. Laporan, pinter. Apalagi? Plastisin. Menggunakan plastisin membuat karya imajinasi 3 dimensi. Apalagi? Terakhir, Bangun ruang. Nah, ini ya kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Menemukan informasi dalam teks, membuat laporan, membuat karya imajinasi 3 dimensi, kemudian menentukan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut, kemudian menemukan benda di sekitar yang termasuk bangun ruang. Ayo, Ustadzah mau bertanya ini, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Apa yang kalian dapatkan hari ini anak-anak pembelajarannya? Bisa menulis laporan ya? Ya. Oke, bisa menentukan banyak sisi, banyak rusuk, dan banyak titik sudut bangun ruang ya? Bisa. Kemudian bisa membuat karya imajinasi 3 dimensi dari plastisin. Bisa?
Bisa, semuanya bisa dikerjakan dengan mudah. Oke anak-anak, setelah ini kita akan mengerjakan soal evaluasi ya. Soal evaluasinya sudah Ustazah share di grup WA-nya kalian masing-masing. Nanti silahkan dikerjakan dengan tanggung jawab dan jujur ya anak-anak. Anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya silahkan disiapkan satu benda yang ada di rumah yang termasuk bangun ruang. Ya, sebelum Ustazah akhiri, ada pertanyaan dari materi yang Ustazah sampaikan hari ini? Tidak ada. Tidak ada. Semuanya sudah jelas? Sudah. Sudah, oke. Ustazah memiliki hadis anak-anak tentang kebersihan. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Artinya dimanapun kalian berada harus menjaga kebersihan. Terima kasih anak-anak. Setelah ini kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma terima kasih anak-anak. Hari ini kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan tanggung jawab, dengan mandiri, dan dengan percaya diri. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya ya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.